Podcast Network Asia. Sukses itu tidak terlihat mustahil ketika kamu telah mengkondisikannya di dalam pikiran. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Napoleon Hill's Golden Rules karya Napoleon Hill. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas soal kumpulan artikel dari penulis terkenal bernama Napoleon Hill. Mungkin banyak orang mengenal dirinya sebagai penulis buku Think and Grow Rich. Penulis bukan berasal dari keluarga kaya raya. Dia lahir pada tahun 1883 di sebuah kabin sederhana dekat sungai yang ada di Virginia. Pada umur 13 tahun, penulis memulai karirnya sebagai reporter dari sebuah surat kabar di kota kecil. Keinginannya untuk sukses mendorong penulis untuk mempelajari banyak orang dari latar belakang kurang mampu, namun bisa meraih kesuksesan besar dalam hidupnya. Inilah yang lalu membuat bukunya laku keras. Walaupun bukunya telah dipublikasikan pada tahun 1920-an dan 1930-an, namun masih relevan di era sekarang. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, kepercayaan diri adalah kunci. Apa tujuan hidup kamu? Mungkin ketika ditanya, banyak orang menjawab ingin kaya atau bahagia. Kabar baiknya, kamu bisa mendapatkan semua itu hanya dengan satu karakter, yaitu percaya diri. Mungkin kamu skeptis dan bertanya, memang seberapa penting sih percaya diri? Perspektifnya gini, jika kamu ingin meraih sesuatu dalam hidup, hal pertama yang penting adalah kamu harus percaya kalau kamu berhak mendapatkan hal tersebut. Nah, itu butuh kepercayaan diri. Bisa saja kamu bekerja keras siang malam, tapi tanpa kepercayaan diri, karirmu akan di situ-situ aja. Bisnismu tidak akan berkembang. Kenapa? Karena kamu tidak berani mengambil peluang ketika ada kesempatan. Inilah yang akhirnya memberikan dampak pada hidup seseorang. Nah, gimana caranya? Gimana cara agar kita bisa jadi orang yang percaya diri? Mungkin bisa dimulai dengan menyadari kalau hidup dan kebahagiaan ada di tangan kamu. Dan kamu bertanggung jawab atas semua itu. Sudut pandang ini akan membuatmu berhenti menyalahkan orang lain atau berharap orang lain bisa merubah hidup yang kamu jalani. Kamu bertanggung jawab atas kesuksesanmu sendiri. Penulis memberikan tips untuk meningkatkan kepercayaan diri melalui afirmasi. Secara sederhana, afirmasi adalah pikiran positif yang diulang terus-menerus hingga akhirnya hal tersebut menjadi kenyataan. Misalnya begini, saya yakin kalau saya bisa menyelesaikan semua komitmen yang saya buat sebelumnya. Saya yakin kalau saya benar-benar meyakini hal ini dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka kesuksesan akan menjadi milik saya. Lakukan hal ini setiap hari terus-menerus. Tanpa kamu sadari, kepercayaan dirimu akan meningkat, begitu juga dengan kualitas hidup kamu. Kedua, gunakan auto-suggestion untuk merubah hidup. Apakah kamu percaya kalau hidup bisa berubah dari pikiran? Ini adalah rahasia dalam mengubah hidup. Mungkin terdengar klise, namun ada sebuah tips yang menarik. Penulis seringkali melakukan auto-suggestion. Jadi, dia berusaha membentuk dirinya dengan cara memberikan asupan kepada pikirannya sendiri melalui pikiran dan gambar yang inspiratif. Sebagai contoh, penulis rutin membayangkan dirinya duduk dan berbicara dengan tokoh terkenal dan inspiratif, misalnya dengan Abraham Lincoln, Socrates, Aristoteles, dan sebagainya. Selama pertemuan imajiner tersebut, penulis fokus pada karakteristik apa dari lawan bicaranya yang dia harap bisa dikuasai. Misalnya, dalam contoh Abraham Lincoln, penulis ingin dirinya memiliki sifat yang adil, membantu sesama, dan berani dalam menemukan cara baru saat mengerjakan sesuatu. Penulis melakukan hal ini setiap malam dan bertemu dengan tokoh yang berbeda. Suatu hari, penulis melakukan auto-suggestion kepada dirinya sendiri dengan membayangkan bertemu orator terkenal bernama Henry Ward Beecher. Henry dikenal sebagai salah satu pendukung untuk menghapus perbudakan.
Setelah seminggu melakukan auto-suggestion, penulis merasakan ada yang berbeda. Dia menjadi lebih percaya diri ketika bicara di atas panggung. Hingga akhirnya penulis berhasil menerima tepuk tangan meriah dan undangan untuk jadi pembicara di acara yang lain. Auto-suggestion juga bisa membantu dalam menciptakan sebuah kebiasaan. Misalnya, selama ini kamu terbiasa begadang dan bangun dalam keadaan mengantuk. Tentunya tidak mudah untuk mengubah jam tidurmu dan bisa bangun jam 6 pagi setiap hari. Coba lakukan ini. Beberapa kali dalam sehari, luangkan beberapa menit untuk membayangkan dirimu bangun dalam kondisi yang penuh energi, istirahat yang cukup, dan bisa menjalani aktivitas harian dengan penuh semangat. Ketika melakukan visualisasi ini, bayangkan dengan detail. Misalnya kamu bangun, meregangkan tangan dan kaki, lalu siap berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka dan sebagainya. Ketika kamu sudah mengkondisikan hal ini di dalam pikiran, maka akan lebih mudah untuk kamu bangun pagi dan perlahan-lahan ini akan menjadi kebiasaanmu yang baru. Ketiga, marah-marah tidak memberikan solusi. Coba bayangkan skenario ini. Kamu melakukan kesalahan dalam bekerja, lalu kamu diomelin habis-habisan. Apakah hal ini membantu? Kemungkinan besar tidak. Alternatif yang lebih baik justru dengan penguatan positif. Penulis bercerita soal manajer yang punya pendekatan yang berbeda. Manajer itu seringkali mendatangi tempat kerja timnya dan memberikan apresiasi positif atas kinerja yang telah dilakukan. Namun ketika ada yang tidak bekerja sesuai dengan ekspektasi, manajer itu justru tidak memaki atau mengkritik secara kasar. Dia melakukan apresiasi atas semua hal yang telah dilakukan oleh karyawan itu selama ini, lalu memberikan saran kalau karyawan itu bisa lebih baik jika mereka mencobanya. Saya rasa ini adalah cara kita memanusiakan manusia. Makian dan kritik secara kasar tidak akan menyelesaikan masalah. Yang muncul justru sakit hati dan itu berbahaya bagi atmosfer dalam bekerja. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, percaya diri kunci kesuksesan. Perspektifnya gini, jika kamu ingin meraih sesuatu dalam hidup, hal pertama yang penting adalah kamu harus percaya kalau kamu berhak mendapatkan hal tersebut. Nah, itu butuh kepercayaan diri. Bisa saja kamu bekerja keras siang malam, tapi tanpa kepercayaan diri, karirmu akan di situ-situ saja. Bisnismu tidak akan berkembang. Kenapa? Karena kamu tidak berani mengambil peluang ketika ada kesempatan. Kedua, perubahan dimulai dari pikiran. Untuk mengubah hidup, kamu tidak perlu memulainya dari hal yang besar. Kamu bisa memulainya dari hal yang paling sederhana, yaitu mengubah caramu berpikir. Salah satu triknya adalah auto-suggestion. Jadi kamu berusaha membentuk dirimu dengan cara memberikan asupan kepada pikiranmu sendiri melalui pikiran dan gambar yang inspiratif. Ketiga, marah-marah tidak ada gunanya. Ketika ada orang yang salah, kamu mungkin tergoda untuk memaki orang tersebut. Namun cara ini justru kontraproduktif. Bukannya berubah, orang itu mungkin malah sakit hati, yang akhirnya membuat atmosfer kerja jadi memburuk. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.